Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah. Saya di sini akan membahas tentang akuntansi sukuk. Baik, yang pertama di sini ada definisi sukuk, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. Yang pertama ada aset berwujud tertentu. Yang kedua yaitu B, manfaat atas aset berwujud tertentu, baik sudah ada maupun yang akan ada. Terus selanjutnya yaitu ada jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan yang terakhir ada kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ketentuan syariah sukuk. Yang pertama, penerbitan sukuk itu wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, penerbitan sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip, antara lain riba, gharar, maisir, tadlis, dan doror, atau membahayakan atau merugikan, riswah, haram, zulm, atau penganiayaan dan maksiat. Yang ketiga yaitu penerbitan sukuk, yaitu dapat dihubungkan dengan wakaf dengan mengikuti ketentuan-ketentuan fatwa DSN MUI tentang sukuk wakaf. Terus yang terakhir itu ada dalam penerbitan sukuk menggunakan suatu akad harus mengikuti ketentuan dan batasan akad terkait. Terus yang selanjutnya ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah itu merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten, atau sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan sukuk. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau laba bruto, atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Terus di sini ada skema. Di sini ada skema obligasi syariah mudharabah. Kalian bisa lihat sendiri di mana di sini ada investor, emiten, terus kegiatan usaha, terus ada pendapatan laba kotor. Saya jelaskan. Di sini ada keterangan dari skema tersebut. Yang pertama, yaitu emiten itu menerbitkan sukuk dengan akad mudharabah pada investor. Yang kedua, dana hasil emisi sukuk atas kegiatan tertentu yang menjadi underlying asetnya dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi atau tujuan yang dijelaskan dalam prospektur. Terus di sini yang ketiga, dari kegiatan usaha emiten diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil. Terus di sini yang keempat, distribusi pendapatan yang dibagi hasilkan untuk investor dan emiten berasal dari laba kotor emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi beban pokok penjualan dalam periode tersebut, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Terus di sini yang terakhir ada pada saat jatuh tempo, emiten itu mengembalikan modal investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Ini kalian bisa lihat lagi skema obligasi syariah mudharabah. Pertama, yaitu membiayai kegiatan usaha, di mana emiten itu membiayai kegiatan usaha, terus pendapatan
Nah, terus di sini yang ketiga distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Terus yang keempat pengembalian modal saat jatuh tempo. Di mana tadi sudah dijelaskan keterangannya ya. Terus selanjutnya yaitu sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijaroh atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijaroh merupakan pemilik aset atau manfaat yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemegang sukuk ijaroh dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. Nah, di sini ada skema sukuk ijaroh. Kalian bisa lihat sendiri. Saya jelaskan dulu keterangannya. Yang pertama itu ada emiten. Emiten itu kan menerbitkan sukuk dengan akad ijaroh pada investor. Terus selanjutnya yaitu ada atas penerbitan sukuk ijaroh tersebut, emiten itu mengalihkan manfaat objek ijaroh kepada investor dan investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijaroh dari emiten. Terus yang ketiga ada investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk memberikan kuasa atau akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga. Terus selanjutnya yaitu emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai pemberi sewa menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai penyewa. Selanjutnya, atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada investor. Jadi pihak ketiga itu memberikan bayaran sewanya kepada investor. Terus yang terakhir itu emiten itu meneruskan pembayaran dari penyewa tersebut kepada investor secara periodik dan sisa fee ijarah saat jatuh tempo. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada pengalihan manfaat objek ijarah, terus yang kedua ada wakalah. Nah, terus yang ketiga ada menyewakan kepada pihak ketiga, lalu pihak ketiga itu membayar sewa dan diberikan kepada investor sebagai pemberi sewa. Terus pemberi sewa itu menyerahkan kepada investor. Seperti itu ya. Terus di sini juga ada akuntansi untuk penerbit. Jadi ini akuntansi untuk penerbit buat sukuk mudharabah. Yang pertama itu dana yang diterima dari investor itu merupakan dana atas investasi mudharabah. Di mana investor itu merupakan pemilik dana atau sohibul mal, sedangkan penerbit merupakan pengelola atau mudorib. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal pada saat entitas menjadi pihak yang terdekat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Lanjut, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh penerbitan sukuk mudharabah. Perusahaan ABC itu menerbitkan sukuk mudharabah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Oktober untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan perhitungan 1 tahun itu 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai stelit nomor 123 milik PT ABC. Bagi hasil yang ditawarkan atau nisbah bagi hasil oleh PT ABC adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan stelit tersebut dan dibagikan setiap 3 bulan biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan atau emisi antara lain biaya penjamin efek sebesar
Biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar 500 juta. Maka jurnal yang dicatat pada tanggal 1 Oktober yaitu kas bertambah di debit 100 juta, terus sukuk mudharabah di kredit 100 juta. Oke, lanjut guys. Biaya transaksi itu diakui secara terpisah dari nilai sukuk mudharabah. Biaya transaksi akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya emisi yang merupakan biaya langsung untuk penerbitan dan biaya lain yang merupakan biaya tidak langsung untuk penerbitan. Maka jurnal yang dibuat yaitu biaya yang ditangguhkan berada di debit 250 juta, kas berada di kredit 250 juta. Dari 100 miliar dikali 0,25% ditambah 0,18% ditambah 0,1%, maka hasilnya 250. Maka beban jasa lainnya di debit 500, kas di kredit 500. Oke, lanjut. Yang nomor 3 yaitu biaya emisi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Sedangkan biaya lain dibebankan sebagai beban pada periode penerbitan. Maka jurnal yang dibuat yaitu biaya penerbitan sukuk 26,5 juta di debit, biaya yang ditangguhkan 26,5 juta di kredit. Dari 530 juta dibagi 60 dikali 3, maka itu hasilnya 26,5 juta ya guys. Oke, lanjut. Di sini ada imbal hasil sukuk untuk investor adalah bagi hasil. Bagi hasil yang menjadi hak investor itu diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. Di sini ada contoh imbal hasil. Keuntungan pada 3 bulan tersebut adalah 18 miliar. Maka jurnal yang dibuat atas imbal hasil tersebut yaitu beban imbal hasil sukuk 3,6 miliar di debit, utang imbal hasil 3,6 miliar di kredit. Dari 18 miliar dikali 20% itu hasilnya 3,6 miliar ya guys. Lanjut, di sini ada akuntansi untuk penerbit. Akuntansi untuk penerbit sukuk ijarah, yang mana dana yang diterima dari investor itu merupakan dana atas pembelian aset yang akan disewakan kembali. Terus yang kedua yaitu penerbitan sukuk. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal yang disesuaikan dengan premi atau diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan penerbitannya. Lanjut. Di sini ada contoh penerbitan sukuk. Perusahaan ABC menerbitkan sukuk ijarah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Oktober untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan perhitungan 1 tahun itu 360 hari. Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujroh atas obligasi tersebut adalah sebesar 4,4 miliar per tahun. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi antara lain
Biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%. Sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 500 juta. Maka jurnal yang dicatat pada Oktober yaitu KAS 9,9470 miliar di debit, sukuk ijoro 9,9470 miliar di kredit. Jadi nilai nominal sukuknya itu 100 miliar, terus biaya emisinya itu dari 100 miliar dikali 0,25% ditambah 0,18% ditambah 0,1%, maka hasilnya 530 juta. Nilai bersih suku Kijoro yaitu 99.470 juta. Ini 99 miliar 470 juta ya, Gus. Ya, terus selanjutnya ada biaya transaksi diakui sebagai pengurang nilai sukuk, yaitu untuk biaya misi. Sedangkan untuk biaya tidak langsung akan dibebankan sebagai beban pada periode berjalan. Maka jurnal untuk beban tidak langsung, beban jasa lain 500 juta di debit, kas 500 juta di kredit. Yang selanjutnya amortisasi atas premi atau diskonto, serta biaya transaksi dilakukan secara garis lurus selama masa sukuk. Contoh amortisasi. Mengingat pada kasus tidak ada premium dan diskon, maka amortisasi hanya dilakukan biaya penerbitan sukuk saja. Jurnal yang dibuat menjadi biaya penerbitan sukuk 26,5 juta di debit, sukuk ijoroh 26,5 juta di kredit. Amortisasi biaya penerbitan sukuk atau emisi itu dilakukan selama periode sukuk, yaitu 3 bulan. Maka 530 juta dibagi 60 dikali 3 yaitu hasilnya 26,500 juta. 500 ribu maksudnya. Terus selanjutnya ada imbal hasil sukuk investor adalah fee ujroh yang diakui pada saat terutang. Jurnalnya yaitu beban imbal hasil sukuk 1,100 ribu di debit, utang imbal hasil 1,100 ribu di kredit. Jadi dari 400 dibagi 4 periode hasilnya 1.100.000. Terus selanjutnya akuntansi untuk investor, sukuk mudharabah. Contoh pemberian sukuk mudharabah. Perusahaan ABC menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai Rp 100 miliar pada tanggal 1 Oktober untuk jangka waktu perhitungan 1 tahun itu 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai setelit nomor 123 milik PT ABC. Bagi hasil yang ditawarkan atau nisbah bagi hasil oleh PT ABC adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan setelit tersebut dan dibagikan setiap 3 bulan. Bank XYZ membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT ABC. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, biaya transaksi sebesar 0,1%. Maka jurnal yang dibuat yaitu investasi sukuk mudharabah 100,010 di debit, kas 100,010 di kredit. Untuk biaya transaksi yang termasuk dalam harga perolehan harus biaya amortisasi itu 500
Investasi sukuk mudharabah 500 juta di kredit. Biaya amortisasi per bulan 0,1% dikali 10 miliar dikali 3 dibagi 60. Yaitu hasilnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.